Baik, perkenalkan nama saya Ranu Wijaya dengan NRP 20422111034 dari Departemen Teknik Instrumentasi ITS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai port dan data link sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, saya akan uh, untuk memulai share screen-nya dari PPT yang dibuat. Baik, mungkin bisa dimulai untuk yang pertama adalah dari portnya itu sendiri ya. Dari portnya sendiri yang pertama adalah port yang sangat universal yaitu RJ45 yang sangat sering digunakan. Di sini RJ45 mempunyai dari 8 pin. Yang pertama, pin pertamanya berfungsi sebagai sinyal CTS dan yang kedua dari DTR dan yang ketiga baru adalah sinyal TX, TX digital. Untuk yang keempat adalah 4 dan 5 adalah untuk jalur sign digital. Untuk yang keenam, baru di sini ada port RX. Untuk port 7-nya ada DSR dan yang kedelapannya adalah RTS. Untuk fungsi-fungsinya dapat dilihat di sini yaitu CTS merupakan panjangan dari clear to send atau flow control dari data transmitternya. Udah gitu dari DTR itu adalah data terminal ready yang menandakan apakah komunikasinya sudah siap untuk melakukan komunikasi gitu. Untuk TX-nya merupakan dari transmit data seperti komunikasi biasa. Untuk S ground atau sinyal ground, begitu RXD atau receive data, DSR sama seperti yang atas yaitu data set ready yang menandakan siapnya komunikasi DCE kepada DTE. Untuk RTS-nya adalah request to send atau untuk komunikasi flow control dari DTE dan DCE. Oke, kita lanjut. Dan ini merupakan sambungan komunikasi RJ45 sebagai koneksi LAN yang dimana ini terdapat dua, yaitu straight yang dimana ujung kabel dan ujung kabel lainnya itu sama urutannya, dan juga ada yang crossover, yang dimana ada beberapa kabel yang ditukar, seperti gambar yang kedua ini, yang ujung kabel satu dan ujung kabel dua, yaitu kabel dengan warna oranye, putih, dan oranye ditukar dengan warna hijau. Mungkin itu sih posisinya. Dan dapat dilihat di gambar yang ini. Nah, yang ini adalah yang straight dan yang ini adalah yang cross. Dan ini merupakan pin-pinnya. Oke, ini adalah penjabaran dari wiring RJ45 untuk LAN. Dan yang tadi ini adalah untuk yang straight dan yang ini untuk yang cross. Oke, selanjutnya adalah komunikasi dengan DB9 yang mana port-portnya dapat dilihat di sini, pin 1, DCD, dan yang lainnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut lagi ke DB25 yang dimana pin out-nya sudah sangat tertera jelas di sini, mulai dari NC sampai ke AB untuk ISFS, IFSF. Oke, selanjutnya adalah port komunikasi yang paling banyak digunakan yaitu USB, yang dimana memiliki beberapa jenis yaitu USB-A, USB-B, dan USB mini. Yang dimana untuk komunikasi USB ini memiliki port yang sangat sedikit ya, yaitu pin 1 merupakan VCC atau 5 voltnya sebagai sumber tegangan. Untuk yang pin 2 itu menandakan data minus, untuk pin 3 itu data positif, dan yang keempat merupakan ground. Dan di sini juga terdapat coloringnya juga untuk menandakan setiap sinyal datanya.
Oke, kita lanjut. Yang sekarang adalah HDMI. HDMI merupakan biasanya dipakai dalam komunikasi berbentuk visual ya sebagai transmit data visual dan pinoutnya sudah dapat terlihat di sini terdapat cukup banyak mulai dari clock, TMDS dan lain-lainnya. Oke, mungkin kita lanjut ke materi dari data link. Berikut merupakan data link layer yang dimana dari bawah itu ada physical, sudah itu baru data link, di atasnya lagi ada network, transport, session, presentation, dan akhirnya application. Yang kita bahas di sini merupakan dari data linknya itu sendiri, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu logical link control dan media access control. Jadi mungkin kita lanjut lagi untuk menjelaskan apa itu logical link control dan media access control. Nah, jadi kita sebelum membahas itu kita harus tahu dulu bagaimana data communication-nya itu jaringan-jaringan data communication itu secara simpelnya. Jadi terbagi menjadi dua, yaitu source dari sistemnya dan juga destination system. Source system merupakan source ataupun sistem yang mentransmit communication-nya, yang dimana terbagi menjadi dua, itu source dan transmitter, di mana source merupakan workstation penyimpan datanya, dan transmitter merupakan alat untuk mentransmit sistem komunikasi datanya. Dan dari sini kita akan keluar dari zona sistem lokalnya itu menuju transmission system yang nantinya akan diterima oleh receiver pada destination system dan berkomunikasi dengan destination atau tujuan dari komunikasinya. Yang dimana di gambar di bawah ini ditunjukkan bahwa workstation merupakan source-nya, modem merupakan transmitternya, public telephone network merupakan transmission systemnya, receiver-nya berupa modem lagi, dan destination-nya adalah server. Jadi di gambar di bawah ini menunjukkan hubungan komunikasi antara workstation dan juga server. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Bahwa di sini dijelaskan bahwa ada 4 jenis dari komunikasi, yaitu dari human to human atau orang ke orang, sesudah itu ada human to machine atau hubungan antara manusia dengan mesin, sesudah itu ada machine to human atau mungkin komunikasi antara mesin dan manusia, yang mungkin sekarang bahasa ramenya adalah human machine interface gitu ya, hubungan dari manusia ke mesin dan mesin ke manusia. Dan yang terakhir adalah mesin ke mesin. Yang di mana communication teknologi itu sekarang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu dengan menggunakan prinsip gelombang atau wave teknologi, dengan menggunakan elektronik atau elektronik teknologi, dan adanya grafik dari teknologi. Oke, untuk jenis-jenis dari komunikasi ini terdapat menjadi dua, yaitu serial dan paralel. Kita dapat lihat bahwa dalam komunikasi serial, satu wire itu, satu jalur penghubung atau satu kabel itu membawa berbagai macam data dalam satu kabel itu tersebut. Namun dalam komunikasi paralel, setiap data ditransmisikan melalui satu kabel yang berbeda, yang dimana jumlah kabelnya ini ditentukan yaitu dari 8, 16, ataupun 32 dari carrying wire-nya. Meskipun si paralel ini memiliki karakteristik yang lebih cepat, namun ada juga kelemahannya, yaitu dia lebih mahal dan hanya dapat digunakan dalam short distance atau jarak-jarak yang pendek. Jadi tidak bisa seperti single wire yang bisa transmisi jarak jauh. Salah satu contohnya dari komunikasi paralel adalah data bus, begitu control bus di microprocessor dan juga parallel port di PC. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Untuk komunikasinya itu kita menggunakan binary ya disebutnya.
Seperti di contohnya ini, kita akan mengirimkan message dari wow dengan W depan kapital, O kecil, dan W kecil. W itu dilambangkan dengan eh, dengan ASCII 2 menjadi 101111, O kecil menjadi 110111, dan W kecil menjadi 110111, yang dimana uh, digit biner ini dibuat menjadi sinyal high dan low yang dimulai dari mat, yang di sana memulai 111011 yang merupakan uh, huruf W besar, dan kemudian di stop bit untuk berpindah ke data yang berikutnya, yaitu huruf O yang berupa 111101. Itu merupakan ASCII dari bilangan O kecil, kemudian stop bit lagi, dan start bit lagi, kemudian ke huruf yang terakhir yaitu W kecil, yaitu 111011. Dapat kita lihat juga bahwa uh, sinyal digital ASCII ini dimulai dari angka yang paling belakang ya, dari angka yang paling belakang. Dan setiap perubahan uh, karakter itu di setiap perubahan karakter maupun data itu kita stop bit, kemudian ketika berpindah ke data selanjutnya kita stop bit dan start bit lagi gitu. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, ini dapat dilihat lagi bahwa ketika satu itu, maka datanya akan tegangan di kabelnya itu akan menunjukkan high atau 5 volt. Dan ketika 0, maka menunjukkan 0 volt. Berikut merupakan dari serial versus paralel, yang dimana dalam komunikasi serial juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu asinkronus dan sinkronus. Yang dimana ketika asinkronus, si device ini memerlukan start dan stop bit ya untuk menandakan awal dan akhirnya dari suatu data. Dan ketika sinkron, maka tidak perlu ada itu karena adanya sinkronisasi antara receiver dan transmitter, yang biasanya ini merupakan di bawah ini ada ininya, urutannya, yang dimana ada sinkronisasi baru ada pengiriman datanya, EXT, CT, baru sinkronisasi kembali. Oke, kita lanjut. Ini untuk salah satu yang asinkronus, dapat dilihat dari yang ini, yang dimana terdapat bit parity untuk menandakan oh, suatu data ya. Jadi dapat dilambangkan satu di sini. Oke, mungkin lanjut. Nah, untuk di mode sinkronus, untuk sinkronisasinya itu dapat terbagi menjadi tiga, yang dimana transmitter yang mengenerate sinkronus tersebut, atau yang kedua adalah sinkronusnya terpisah eksternal dari transmitter dan receiver, atau pula yang terakhir adalah sinkronusnya itu disuperposisikan dengan clock dan data. Nah, ini untuk eh, penentuan 0 dan 1-nya itu, high dan low-nya, itu terbagi menjadi tiga, yaitu binary direct, yang dimana ketika grafiknya sedang di atas maka menunjukkan angka 1, dan grafiknya di bawah menunjukkan angka 0. Nah, hal ini tuh ada yang faktor yang kurang baiknya, yaitu terdapat konstan high voltage ketika datanya satu ya. Yang ini bisa ada delay karena ada kapasitansi dan induktansi, dan sangat berbahaya ketika high voltage ini terus-terusan ya.
Maka dari itu ada lagi dengan metode RZ atau return to zero yang dimana sinyal tidak seterusnya high pada kondisi satu. Seperti kita lihat di sini, ketika dia data satu, maka dia akan high, kemudian kembali lagi ke nol. Ketika data nol, dia akan low dan kembali lagi ke nol. Jadi hanya half cycle, lalu kembali ke nol. Sudah itu ada lagi yang disebut dari Manchester coding, yang dimana data satu itu ditunjukkan dengan perpindahan high ke low, dan data nol itu dilambangkan dari perpindahan low ke high. Dapat dilihat juga dari grafiknya, ketika 0 ke 1 maka akan ada big gap antara 1 dan 0, yang dimana menandakan perpindahan dari low ke high. Dapat dilihat di sini. Ini sorry. Nah, ini low ke high, maka ini menandakan 0. Ketika high ke low, maka menandakan 1. Dia juga low ke high, 0. Low ke high, 0. Low ke high, 0. High ke low menjadikan 1, lalu dia akan kembali high lagi untuk menandakan high ke low. Dan ini menurut beberapa sumber sangat commonly used atau sangat sering dipakai. Dan yang terakhir adalah differential Manchester coding, yang dimana voltage change at start of a cycle. Jadi ketika ada perubahan voltage atau perubahan tegangan dari 0 ke high atau ke 5 itu menandakan 0, dan ketika nggak ada perpindahan maka itu menandakan 1. Bisa dilihat dari sini. Ketika 1 maka dia tidak ada perpindahan, namun ketika 0 dia perpindahan. Ketika 1 tidak ada perpindahan, 0 ketika berpindah ke 0 baru perpindahan. Maka seperti itu. Mungkin yang ini sedikit lebih kompleks ya, yang diferensial Manchester. Kemudian lanjut lagi ke slide selanjutnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa asynchron communication type itu terdapat 3 jenis, yaitu RS-232, RS-422, dan RS-485. Yang dimana untuk speednya itu dari RS-232 itu full duplex, RS-422 itu full duplex, dan RS-485 yang half duplex. Untuk distance-nya itu dari RS-232 adalah 15 meter di 9.600 bps, untuk RS-422 itu di 1,2 kilo, dan RS-485 di 12 kilo. Dan di sini dari pins-nya itu yang paling simple adalah RS-485, yaitu hanya data A dan data B serta ground. Untuk cable cost-nya juga yang paling murah adalah RS-485, yang paling mahal adalah RS-232. Mungkin untuk spesifikasi lanjutannya bisa dilihat di tabel ini. Mungkin kita lanjut. Yang selanjutnya adalah maka atau maka cycle, RSTS, dan CTS opsional, yang dimana akan membahas mengenai Distributed Coordination Function atau DCF, yang dimana berdasarkan dari interframe spacing, yang dimana terbagi dari DIFS atau low priority, yang dimana datanya itu prioritasnya adalah low dan normal data paket itu, dan di PIFS itu prioritasnya itu medium dengan coordination function, yang dimana fungsinya untuk koordinasi transfer data, dan SIFS yang memiliki high prioritas dan digunakan untuk kontrol paket, yang dimana dapat terdapat RTS, CTS, ACK, dan lain-lain. Si maka ini merupakan kepanjangan dari media access control ya. Jadi setiap data itu aksesnya terhadap suatu receiver dan transmitter itu harus dikontrol, yang mana untuk memilah dan memilih data mana yang memiliki prioritas yang tinggi dan data mana yang memiliki prioritas yang rendah.
Mungkin kita ini, jadi kita nah di mana ketika sender itu maka dia akan sensing terhadap receiver-nya, apakah data yang manakah yang bisa dikirimkan terlebih dahulu sesuai dengan prioritasnya. Nah, kita lihat lagi salah satu contoh dari JCF-nya, yang dimana si channel sender ini akan sense dari channelnya apakah dia lagi sedang busy atau enggak, apakah sedang padat atau tidak, yang dimana nanti dia akan mendetek lagi eh, dari eh, pentingnya data yang harus disending atau prioritasnya. Nah, dapat dilihat bahwa ketika SIFS, maka dia akan mensensing dulu channel mana yang lagi basi dan akan mendahulukan data yang high priority terlebih dahulu. Oke, mungkin sekian dari penjabaran materi mengenai port dan data connection. Sekian dan terima kasih.